Di 1 bulan pertama itu aku dipanggil bang sama dokter. Di situ aku dimarahin, ibu nggak pernah periksa ya? Ini anak ibu terkena infeksi otak. Anakku itu dipanggil dengan sebutan adik Adam. Nggak mudah ya bang? Nggak mudah nungguin anak kondisi sakit, apalagi masih bayi. Malah kayak mempersingkat waktunya. Setahun kemudian bang, suamiku datang bang. Terus suami tuh bilang, tadi aku habis ngobrol-ngobrol tuh yang sama Pak Hadi. Pak Hadi tuh lagi gendong bayi bang. Bayi siapa Pak ini? Siapa yang habis lahiran? Di situ Pak Hadi jawab bang, nggak tahu nih mas, kok tiba-tiba dapat bayi. Terus? Di situ namanya siapa Pak? Pak Hadi jawab namanya Adam. Apa ini? Kehilangan anak kandung atau sang buah hati itu pasti menjadi momen paling berat untuk semua orang yang mengalaminya. Dan pastinya sulit untuk ikhlas ketika menerima hal tersebut. Apalagi kehilangan anak atau sang buah hati itu bukan karena takdir semata, tetapi ada sesuatu hal yang menjadi penyebabnya. Dan apa penyebabnya? Kita tanyakan aja sama narasumbernya. Di sini udah ada, namanya Kak Jema. Kak Jema, apa kabar Kak? Baik Bang Jema. Baik ya. Alhamdulillah. Baik. Oke. Jadi Kak Jema di sini mau menceritakan tentang kisahnya saat harus kehilangan buah hatinya, di mana banyak kejanggalan yang dialami sebelum meninggalnya sang buah hati. Itu betul ya? Iya betul Bang. Jadi sebenarnya banyak keanehan yang terjadi dari mulai rumah yang aku tempatin sampai ada tetangga yang menurutku dialah dalang dari semua ini Bang. Oke. Bahkan Kak Jema sendiri itu sebenarnya pernah sharing atau upload bersama buah hatinya ya. Betul, di akun TikTok ya. Iya. Aku boleh lihat gak Kak? Boleh Bang. Boleh. Boleh. Ini Bang. Ya ampun, lucu banget. Oke. Siap. Ini Kak. Ini mungkin buat teman-teman yang pengen lihat lengkapnya ya, itu bisa ke akun TikToknya Kak Jema sendiri ya. Dan mungkin sebelum memulai cerita, Kak Jema ini mau sharing tentang kisahnya itu supaya kita tuh bisa mengambil hikmah dari kejadian yang dialami sama Kak Jema ya. Betul ya Kak ya? Betul Bang. Kira Kak Jema sendiri udah siap? Insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Kalau gitu buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Oke, jadi awal ceritanya kayak gini Bang. Aku sama suami itu menikah di bulan Agustus, akhir Agustus tahun 2022. Di situ kebetulan nih Bang, keluarganya suami, orang tua dari suami itu beliin rumah Bang di daerah kota Jogja. Nah, rencananya nih kita setelah menikah itu tinggal di situ Bang. Oke. Setelah acara nikahan itu selesai, kan saya jadi Jatim, Jawa Timur, Surabaya. Setelah acara di Surabaya selesai, kita pindah tuh Bang, ngunduh mantu di Semarang. Karena kan suami asalnya Semarang ya. Nah, setelah dari Semarang,
mungkin sekitar 1 mingguan itu kita OTW Jogja tuh. Kita OTW jam 3 sore. Dari jam 3 sore itu kita naik bis dari Semarang. OTW sekitar 4 jaman lah kalau dari Semarang ke Jogja. Setelah sampai Jogja itu udah posisi udah jam 8-an malam lah Bang. Setelah sampai di Jogja itu kita langsung menuju ke rumah itu Bang. Sampai di Jogja, untuk akses jalan menuju rumah itu kita harus melewati hutan tuh Bang di situ. Oke. Jadi sebenarnya daerah situ itu nggak jauh dari pusat kota Jogja, mungkin sekitar 20 menitan ya. Dari pusat kota Jogja untuk akses jalannya ke rumah tersebut itu banyak hutan Bang di situ. Jadi kanan kiri itu benar-benar hutan. Banyak pohon-pohon jati yang besar-besar itu Bang. Terus sama ada persawahan juga Bang di situ. Berarti agak pelosok gitu? Iya betul. Kalau dibilang slow livingnya kota Jogja lah ya, gitu. Terus sampai di situ kan malam hari tuh Bang. Itu kondisinya benar-benar gelap. Jadi penerangan itu cuman sedikit banget Bang. Kayak cuman nandain kalau itu tuh ada jalan, bukan yang kayak nerangin jalan raya gitu loh Bang. Jadi kayak cuman ada tanda lampu kecil gitu. Bener-bener di situ sepanjang jalan itu hutan gelap dan cuman ada beberapa lampu di situ. Sampai di rumah kita istirahat tuh Bang, karena udah malam kan. Besok paginya kita mau kenalan tuh Bang sama tetangga-tetangga di sebelah rumah. Kebetulan rumah aku ini klaster kecil gitu Bang. Jadi di daerah situ memang banyak klaster kecil-kecil. Jadi cuman isi 7 rumah, 10 rumah kayak gitu, dan jarak dari klaster satu ke klaster yang lain itu lumayan jauh Bang. Setelah itu pas besok paginya itu aku sama suami keliling ke tetangga tuh Bang. Jadi kayak bawa bingkisan gitu untuk oleh-oleh lah dan perkenalan bahwa kita sebenarnya udah menikah nih kayak gitu, terus mau tinggal di sini. Kebetulan juga Bang, waktu itu suami itu kerjanya di Semarang, jadi kita LDR Bang. Oke. Jadi aku di Jogja, suami itu di Semarang. Jadi istilahnya kayak nitipin aku gitulah Bang, ke tetangga-tetangga di sebelah rumah itu. Berarti pure sendiri? Betul, betul. Nah setelah perkenalan itu kan kita keliling-keliling tuh Bang, satu persatu kita datengin, bawa bingkisan. Dari 7 rumah itu ada tetangga sebelah nih Bang, yang dia memang asli dari situ. Jadi memang asli tinggalnya dan udah lama di situ. Kalau klaster kan memang rata-rata penduduknya atau penghuninya itu pendatang ya Bang. Jadi dari kota selain Jogja lah gitu. Nah kita datang tuh Bang ke rumah yang di samping rumah aku ini. Jadi kondisi rumahnya itu posisinya ini rumah aku tuh Bang. Rumah aku, terus di samping rumah aku tuh ada space buat kita parkir mobil biasanya. Terus di sebelah parkir mobil itu ada kayak ladang gitu Bang, kebun. Nah di sebelah ladang itu Bang ada rumahnya Pak Hadi namanya. Pak Hadi. Kita kenalan lah Bang di situ sama Pak Hadi. Waktu awal ketemu Pak Hadi itu aku dikenalin kan sama suami. Kebetulan suami udah sering kali tidur di situ Bang. Jadi udah kayak kenal gitu, udah akrab sama tetangga-tetangga sebelah. Aku kenalan Bang di situ, dikenalin sama suami. Ini istri saya Pak. Oh iya, berarti nanti ditinggal dong sama suaminya. Iya Pak, kebetulan saya sendiri di sini gitu. Iya, jadi Pak Hadi ini Bang, orangnya itu mungkin sekitar 40 tahunan lah usianya. Dan di rumah situ dia tuh tinggal sama sekeluarga besar Bang. Jadi ada Pak Hadi, istrinya, anaknya 3, yang pertama perempuan seumuran saya, terus yang kedua itu mungkin SD atau SMP, dan yang terakhir itu masih kecil Bang, kayak mungkin kelas 2 SD lah. Gitu. Nah selain keluarga ini, itu ada orang tuanya Pak Hadi Bang di situ, ayah sama ibunya Pak Hadi di situ. Singkat cerita, setelah kita perkenalan dan ngasih bingkisan itu, kita pulang tuh jalan kaki.
Nah, untuk rumah yang aku tempatin itu nggak terlalu besar. Jadi cuman ukuran 91 ya tanahnya. Lumayan. Iyalah. Terus isinya itu kamar tidur, 2 kamar tidur. Terus ada dapur, ada ruang tamu, ada ruang keluarga kecil gitulah Bang, sama 1 kamar mandi. Dan di area belakang itu selain dapur itu ada halaman belakang yang kita sekat pakai kayak rolling door kaca gitu. Iya. Jadi dari posisi ruang tamu itu kelihatan ke arah belakang itu. Nah, setelah itu suami LDR tuh Bang. Kebetulan waktu itu aku lagi kerja. Jadi hari-hari aku habisin sama kerja sih Bang, dari pagi sampai sore. Cuman di situ aku agak sedikit takut ya kalau pulang dari kantor itu udah sore. Jadi aku mau nggak mau aku harus sampai rumah itu sekitar pukul 6 atau sebelum maghrib lah kalau bisa. Aku usahain Bang, karena aku takut di situ dengan pencahayaan yang kurang. Dan aku takutnya tiba-tiba ada yang nongol gitu Bang. Iya. Singkat cerita, 2 minggu setelah aku tinggal di sana tuh masih aman-aman aja. Setelah 2 minggu itu, waktu itu sekitar pukul 5 sore, aku pulang kerja itu ngajak temanku untuk makan malam Bang di luar. Nah, waktu itu temanku agak khawatir tuh karena kita makan malam itu sampai jam 8 malam. Akhirnya dia nawarin untuk dia ikut tidur di rumahku. Temanku ini namanya Ica Bang. Setelah kita makan malam, itu dia di jalan itu sempat tanya ke aku. Waktu di atas motor itu dia tanya, "Jem, kamu nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa kenapa? Kamu makan banyak banget. Nggak biasanya kamu makan sebanyak itu." Karena dia itu emang teman aku banget Bang. Jadi dia hampir tahu lah keseharian aku kayak gimana. Iya. Di situ dia bilang, mau nggak mampir apotik? Yuk kita beli alat cek kehamilan. Kayak gitu Bang. Entah itu maksudnya iseng atau gimana ya Bang. Setelah itu ya udahlah coba aja waktu itu. Akhirnya kita beli test pack tuh Bang. Setelah sampai rumah kita ngobrol-ngobrol tuh Bang. Kita cari tahu cara pakai test pack gimana. Betul. Kan belum pernah ya Bang ya. Baru pengalaman pertama, jadi dianjurkan untuk tes itu waktu pagi hari. Akhirnya kita istirahat malam itu. Besok paginya aku coba cek, ternyata beneran Bang, aku hamil anak pertama. Setelah itu aku kabarin tuh Bang suami aku. Di situ dia seneng banget karena kan posisinya LDR ya Bang. Iya. Dia bener-bener excited dan bilang kalau dia bakal nemenin aku di Jogja. Seneng dong Bang rasanya. Pastilah. Karena akhirnya nih tinggal jadi satu gitu setelah kita menikah. Singkat cerita, setelah aku dinyatakan hamil, itu beberapa bulan kemudian, sekitar usia kehamilan trimester ketiga, usia kehamilan ke-8 bulan itu, aku nggak ada masalah Bang. Alhamdulillah nggak ada masalah. Dan aku memutuskan waktu itu untuk resign dari kerjaan. Jadi aku benar-benar full di rumah gitu. Untuk rutinitas biasanya pagi-pagi aku tuh jalan kaki Bang, muterin klaster rumahku itu. Nah setelah aku muterin klaster itu, pagi itu Pak Hadi itu nyapa aku Pak Hadi bilang kayak gini, "Mbak udah isi tol." Artinya udah isi ya. Udah berapa bulan? Jadi dia mungkin basa-basi tetangga ya aku bilangnya. Aku jawab tuh Bang di situ, "Alhamdulillah Pak, iya sudah 8 bulan." Gitu. "Oh udah besar ya, berarti bulan depan dong lahiran." Gitu. "Iya Pak, insya Allah doanya ya." Setelah itu nggak ada pikiran yang gimana-gimana. Aku langsung masuk tuh Bang ke rumah. Waktu malam hari Bang, ketika aku tidur sama suami, di situ aku tiba-tiba kebangun. Mungkin sekitar jam 2 malam. Aku di situ kebangun karena aku mendengar ada suara Bang di telinga kanan aku. Di situ suaranya bilang 40 hari. Itu suaranya jelas banget Bang. Suaranya berat, jelas, dan
Dia bilang 40 hari. Di situ aku langsung bangun. Entah gimana ya Bang ya. Entah kenapa aku di situ langsung ambil handphone Bang. Di situ aku ambil handphone, aku buka kalender. Aku tandain 40 hari ke depan. Di situ tandanya ada apa di tanggal sekian. Aku hitung tuh Bang, dari malam itu ke 40 hari ke depan ada apa di tanggal segitu. Di situ aku takut Bang. Aku takutnya aku meninggal. Atau maaf Bang, kecelakaan atau hal-hal buruk yang lain lah. Setelah itu masuk usia kehamilan yang ke-9 bulan Bang. Pagi itu sekitar pukul jam 9 pagi, kebetulan suami itu ada di rumah. Aku bilang ke suami kayak gini, Mas, boleh nggak ya kalau kita ke puskesmas hari ini? Oh, ada apa? Kamu udah ngerasain mules gitu ya? Iya, mules atau kram perut atau udah pecah ketuban? Karena kan laki-laki ya Bang, kayak masih nggak tahu nih harus apa. Betul. Gitu. Singkat cerita, akhirnya kita ke puskesmas tuh Bang, berangkat ke puskesmas. Setelah sampai puskesmas, aku pun juga sebenarnya nggak tahu apa yang aku rasain. Jadi aku itu ada feeling yang kurang enak gitu. Walaupun tidak mules pada saat itu? Iya, paham. Kondisi baik-baik aja. Paham. Berangkat ke puskesmas, sampai puskesmas ternyata dokter juga nanya kan Bang pasti. Ada keluhan apa Bu datang ke sini? Apa sudah ada pembukaan atau bagaimana? Coba deh Dok, dicek dulu. Aku bilang kayak gitu Bang. Oh iya, silahkan Bu, tiduran di bed yang sudah disiapkan. Dicek itu ada beberapa kali Bang, ada cek pembukaan, ada cek tensi, tekanan darah, terus ada termometer, terus kayak jantung kayak gitu. Ternyata di situ dokter bilang kalau aku preeklamsi Bang. Apa itu? Preeklamsi itu keracunan kehamilan. Jadi dia tensiku tuh di situ waktu itu 170/91. Tinggi ya? Tinggi Bang. Iya, itu nggak bisa. Karena normalnya orang itu 120 Bang. Iya. Di situ aku kondisi hamil, tensiku 170/91. Iya, bahaya. Akhirnya dokter saat itu juga merujuk aku ke rumah sakit. Setelah sampai rumah sakit, dokter yang di rumah sakit pun juga sama, bahwa aku tuh harus segera dioperasi Bang. Sesar. Sesarnya nggak boleh itu segitu. Oke, lanjut. Saat itu dokter bilang, Ibu, ini Ibu kena keracunan kehamilan atau preeklamsi. Waktu sampai rumah sakit itu Bang, lebih parah lagi Bang. Tensiku itu sampai 200. Jadi di situ dokter itu bilang kayak gini, oke, malam ini kita usaha untuk turunin tensi kamu dulu. Besok pagi kita lakukan operasi di jam 11 pagi. Oh iya Dok, malam itu gak ada firasat atau keluhan apapun dari aku. Pusing juga enggak, sakit mules juga enggak. Jadi kayak aman-aman aja Bang. Dan adik itu dicek waktu itu sama perawat, kondisinya normal Bang. Jadi dia masih aktif banget saat itu. Kan ada kayak setiap 20 menit sekali dicek. Itu masih aman. Sampai akhirnya besok pagi, kan jadwal dokter itu jam 11 ya Bang. Tiba-tiba setelah subuh itu dikabarin kalau jam 8 harus udah operasi. Aku nggak tahu Bang di situ ada apa. Nggak dikabarin gitu loh, nggak dikasih tahu sama dokter. Mungkin untuk menjaga aku biar tidak terlalu shock atau gimana ya. Menjaga kondisiku juga waktu itu. Akhirnya besok paginya jam 8 itu aku operasi sesar Bang, untuk pertama kalinya. Padahal jadwalnya jam 11, tapi jam dimajuin 11, ya? Dimajuin. Ya. Pas waktu dioperasi itu aku benar-benar nggak sadar Bang. Jadi kehilangan kesadaran gitu. Kan biasanya itu orang ibu-ibu hamil di luar sana yang operasi sesar itu, dia dibiusnya itu dari perut ke bawah. Karena biar masih sadar kan Bang. Betul. Di situ aku benar-benar hilang kesadaran. Entah mungkin dari bius atau memang kondisiku yang mengalami penurunan. Dalam proses operasi itu ya Bang,
aku sama sekali kan nggak sadar, Betul. nggak sadar di situ. Tapi aku ada satu kali di mana aku tuh sadar, aku melek di situ. Aku sadar, aku melek, aku ngelihat kayak ada lampu meja operasi itu ya Bang, yang terang banget itu, kan ada kayak pantulannya, jadi kayak ada kacanya gitu. Di situ aku ngelihat Bang, anakku dikeluarin dari perut. Dan di situ aku ngelihat anakku ini ada ekspresinya Bang, artinya ada tanda-tanda kehidupan di situ. Setelah aku melihat anakku itu, aku tidak sadar diri lagi Bang, aku pingsan di situ. Setelah 3 jam untuk proses sesarnya itu, aku bangun dan aku udah di ICU waktu itu. Akhirnya ada dokter yang menghamilin aku, nyamperin aku di situ. Aku tanya, anak saya mana dok? Dokter cuma diem aja Bang waktu itu, nggak jawab apa-apa. Suami kemana? Kalau itu kan di ICU Bang, kalau di iya. ICU kan nggak semua orang boleh masuk ya Bang, karena kan intensif. Jadi waktu itu ternyata aku mengeluarkan banyak darah, jadi harus dirawat di ruang ICU. Dokter nggak jawab Bang pertanyaan aku, terus nggak lama itu suami datang. Suami datang langsung peluk aku Bang, di situ dia nangis. Dia bilang kayak gini, Yang maafin aku nggak bisa jaga kamu sama adik. Yang maaf, adik udah nggak ada, adik meninggal dunia Yang. Di situ aku shock banget, linglung, kayak aku di situ histeris. Kenapa? Adik kenapa? Gitu. Karena kepo banget. Kenapa? Alasannya dia sampai meninggal itu ada apa? Maaf yang gitu. Suami aku ngomong kayak gitu terus sambil peluk aku gitu Bang. Terus setelah agak tenang, suami bilang kayak gini ke aku makamin adik sekarang ya Yang. Gitu. Kasihan adik. Waktu itu aku bener-bener nggak tahu jam Bang, nggak tahu waktu. Jadi setelah suami ngomong kayak gitu, aku cuman bisa nangis, aku cuman bisa ya nggak tahu harus apa Bang. Paham. Dan di situ aku belum ketemu anakku, aku belum bisa gendong dia. Aku yang hamil, aku yang mengandung. Iya. Tapi aku belum bisa lihat anakku sendiri. Jadi di situ karena aku juga di ICU ya, nggak bisa sembarangan orang nemenin kayak di ruang bangsal kayak gitu. Jadi di situ aku benar-benar teriak-teriak Bang. Dan perawat juga cuman ngeliatin aku karena mungkin ngasih ruang ke aku ya Bang. Betul. Sampai pada akhirnya adik itu dimakamin tanggal 29 Maret. Jadi lahir tanggal 29 Maret, dimakamin juga tanggal 29 Maret. Dan itu bertepatan dengan 7 Ramadan Bang. Nama? Sebenarnya dari keluarga suami punya panggilan khusus Bang buat adik. Jadi kebetulan di keluarga suami itu ada 2 Bang yang lagi hamil. Jadi saya sama kakak ipar. Itu sama-sama laki-laki Bang. Dan anakku itu dipanggil sama keluarga suami itu dengan sebutan Adik Adam. Jadi di situ di 7 Ramadan itu benar-benar hari yang Masya Allah sekali ya Bang. Kayak kita semua tahu bahwa Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Di situ juga anakku diambil Bang. Semoga adik Adam udah tenang ya Kak. Amin. Nah setelah dirawat di ICU selama 7 hari itu Bang, aku pindah ke bangsal biasa Bang, ke kamar biasa. Karena di bangsal itu apa ya namanya, ruang bersalin. Iya. Karena aku kategori melahirkan, setelah melahirkan. Jadi di situ banyak anak bayi nangis Bang. Ayo, miris banget. Di situ aku stres banget Bang rasanya. Aku nggak bisa ngelihat anakku, aku nggak bisa lihat gendong dia ya, nggak bisa gendong, nggak bisa lihat. Terus aku harus mendengarkan bayi nangis Bang di depanku.
pada saat itu. Aku stres banget bang waktu itu. Akhirnya setelah 2 hari aku minta pulang bang. Dan dokter alhamdulillahnya udah membolehkan, kalau ngelihat kondisiku waktu itu alhamdulillah boleh pulang bang. Setelah sampai rumah banyak yang takziah tuh bang, termasuk keluarga, saudara, tetangga kayak gitu. Nah kakakku ini setelah aku pulang di rumah itu bisikin aku bang, kan aku pulang tuh dari rumah sakit itu sekitar jam 8 malam ya, karena ngurus administrasi dan lain sebagainya. Baru sampai rumah itu jam 8 malam. Malam itu juga kakak bilang, Dek, besok pagi kita ziarah yuk ke makam anakmu. Aku di situ antara mau nggak mau bang, karena masih belum kuat mental aku. Belum ikhlas ya sebenarnya. Belum ikhlas bang. Kakak bilang, nguatin aku di situ, itu anak kamu. Paling bisa doain dia itu adalah kamu ibunya. Akhirnya besok pagi kita ke makam tuh bang, naik mobil bertiga. Aku, suami, sama kakakku perempuan. Kita naik mobil di sana. Perjalanan ke makam itu nggak terlalu jauh bang, mungkin nggak sampai 1 kilo lah dari jarak antara rumah sama makam ini. Pas di perjalanan itu bang, benar-benar jalannya itu cuma bisa 1 mobil bang, dengan kondisi kanan kiri itu hutan lebat dan kayak hutan gimana sih bang, hutan dingin gitu, kayak semuanya ditutupin sama pohon-pohon gitu. Kita masuk perjalanan ke makam itu, terus agak naik gitu bang jalanannya. Setelah sampai di makam itu aku nggak keluar dulu bang dari mobil, aku masih berat, nata hati dulu. Setelah itu aku keluar dari mobil, digandeng sama suamiku. Jadi makamnya itu agak naik gitu bang, kita harus naikin anak tangga beberapa gitu untuk sampai di makamnya. Ketika aku naik ke makam itu bang, di situ lutut aku lemes bang, lemes-lemesnya, karena aku melihat kondisi makam yang nggak biasa bang. Apa tuh? Di situ aku melihat makam itu kayak makam jadul gitu loh bang. Jadi kan biasanya kalau normalnya makam ya bang, yang setahu aku tuh dia tuh ada kayak keramiknya gitu. Ada kayak nisannya tuh ada keramiknya kayak gitu. Itu semuanya batu bang. Semuanya batu. Dan yang lebih shocknya lagi, banyak nisan anak kecil bang. Jadi ukurannya itu bener-bener kecil. Seukuran bayi. Dan di situ lebih dominan makam bayi itu bang, dibandingkan makam yang seukuran dewasa ya bang ya. Waktu itu lutut aku lemes bang. Di situ akhirnya setelah kita doa di pusara adik itu, aku turun tuh bang dari makam. Aku tumpahin di situ semuanya bang. Karena waktu itu aku pengen di depan pusara adik itu aku nggak nangis. Lutut aku lemes, aku tumpahin di situ, aku nangis kak. Suami aku peluk aku. Itu nenangin, kakakku juga nenangin aku. Aku nggak terima bang. 1, aku nggak terima anakku meninggal mendadak. 2, aku nggak terima anakku dimakamin di situ. Karena dari vibes kita perjalanan menuju makam itu udah beda banget bang. Ditambah aku ngelihat kondisi makam yang kayak gitu bang. Kayak sakit banget rasanya. Iya, paham. Kok ternyata banyak makam bayi di sini? Apa memang lokasi itu khusus bayi? Enggak. Jadi makam bayi itu bisa jajaran, ada yang 4, ada yang 3. Mungkin itu sekeluarga ya bang, kayak keluarga besar atau gimana. Tapi itu bener-bener banyak banget bang di situ. Dan yang paling baru adalah makam anakku bang. Jadi makam-makam yang lain itu kayak udah lama-lama semua gitu loh. Setelah itu aku pulang lah bang. Sampainya di rumah banyak tuh bang yang datang dari tetangga, saudara. Gitu. Ada temanku datang tuh bang sama suami dan anaknya yang masih umur sekitar 1 tahunan lah bang, 1 tahun lebih. Dia datang, kita ngobrol-ngobrol, ya saling nguatin lah bang. Di situ anaknya ini baru bisa jalan bang. Laki-laki baru bisa jalan, baru bisa belajar jalan gitu, dan baru babbling gitu bang. Tapi udah agak lumayan jelas
kata-katanya. Di situ dia lari-lari tuh bang, main ke rumahku, ngelilingin rumahku. Terus nggak lama dia nunjuk bang, area belakang. Kan itu rolling door ya bang ya. Di area belakang itu dia nunjuk bang. Bilang apa bang? Kakak. Oke. Setelah dia nunjuk itu, dia lari tuh bang ke arah kamar aku. Dia lari ke arah kamar, terus dia kayak kayak gitu. Bener-bener kayak main gitu loh bang, kayak ada yang ngajak main. Jadi di situ dia bener-bener ketawa sendiri, terus mainan sendiri gitu. Terus di situ aku nangis bang. Suami aku nenangin aku, teman-temanku juga nenangin aku di situ. Tapi anehnya suami saat nenangin aku itu bang, dia bilang kayak gini bang. Sabar ya yang, sabar. Itu mungkin adik. Dia kembali ke rumah yang. Karena ari-arinya dia dikuburnya di depan rumah yang. Aku saat itu ya bang, aku langsung, kok bisa ari-arinya anakku dikuburin di depan rumah? Iya. Kan kondisinya meninggal bang. Iya, kenapa enggak? Setahu aku itu dijadiin satu bang sama Iya, jasadnya. Karena kan meninggal bang. Iya. Suami aku tuh juga cerita waktu itu kalau dia mengubur ari-arinya itu karena disuruh sama Pak Dukuh di situ bang. Dan Pak Dukuh itu juga bilang ke suami aku bang, kalau kita tanam di sini ya, kita kuburin di sini ya, biar pulang. Biar dia bisa pulang. Setahu aku agama nggak ngajarin itu bang. Paham. Kalau anak itu hidup mungkin wajar ya bang ya. Ini anakku meninggal bang. Nah setelah itu gantian tuh bang, takziah. Ada yang takziah dari tetangga. Sore harinya sekitar, kan itu kondisi Ramadan ya bang ya, sekitar menjelang maghrib itu ada tamu bang. Assalamualaikum mbak. Dan di situ suami aku lagi keluar bang, nggak ada di rumah. Jadi cuman aku sendiri yang ada di rumah. Aku agak sempet batin sih, kayak waduh, mau menjelang buka nih, kan harus nyiapin buka tuh bang. Sedangkan kondisi aku tuh masih belum pulih gitu. Akhirnya aku buka tuh bang pintunya. Waalaikumsalam. Oh iya monggo pak. Ternyata Pak Hadi bang yang datang. Jadi Pak Hadi itu datang sekeluarga bang. Pak Hadi, istrinya, bapaknya Pak Hadi, kakeknya ini, sama nenek bang, ibunya Pak Hadi. Mereka datang masuk ke dalam rumah. Di situ nggak banyak omong bang. Mereka semua itu duduk di bawah dan nyuruh aku duduk di atas bang, karena aku juga susah kan bang kalau setelah operasi sesar duduk di bawah. Ini aku duduk di kursi itu bang. Nah mereka itu aneh bang. Apa anehnya? Jadi dia itu, mereka semua ya bang, itu cuma ngeliatin aku bang. Tanpa ada obrolan apapun. Jadi mereka tuh kayak diem itu. Natap aja gitu. Diem aja. Di situ aku kayak agak apa ya, bahasa Jawanya tuh pekiwuh gitu. Canggung. Karena dilihatin orang segitu banyaknya bang. Mereka itu di situ kebetulan bawa makanan, bawa buah-buahan kayak gitu. Positive thinkingku adalah waktu itu mereka mau menghibur aku, mau nemenin aku biar nggak sendirian lah di rumah. Cuman waktu itu kok aneh banget. Mereka datang di saat menjelang maghrib, terus cuman dia mematung gitu aja bang. Dan aku ajak ngobrol tuh mereka cuman jawab seadanya bang. Kayak jawab, oh iya, tapi liatin aku kayak gini bang. Bener-bener semuanya ngeliatin aku. Ini. Di situ gak lama suami datang bang. Setelah suami datang, mereka semua pada pamit bang. Langsung pamit itu? Langsung pamit. Dan gak cuma sehari itu bang. Mereka datang 7 hari berturut-turut bang ke rumah aku. Dan waktunya juga sama bang, menjelang maghrib. Aku takutnya ya bang, karena kan mereka buka puasa tuh pasti.
Aku siapin tuh bang apa yang ada di rumah, tapi mereka sama sekali nggak nyentuh apapun bang. Pulangnya itu pas maghrib atau memang masih sebelum Datangnya maghrib? itu waktu kayak surup-surup gitu loh bang. Iya, kalau untuk pulangnya. Untuk pulangnya pasti setelah maghrib. Tapi mereka nggak makan Enggak, yang disediakan. enggak. Harusnya kan buka puasa gitu ya. Iya, iya. Aku juga itu merasa aneh sih bang. Dan kejadian itu apakah selalu tidak ada suami? Rata-rata? Iya, Ya. iya. Oke, lanjut. Setelah kejadian itu aku agak ini sih bang. Aku depresi waktu itu. Satu sisi aku berusaha mencerna semua yang terjadi. Satu sisi aku juga kepikiran bang sama si keluarga Pak Hadi ini. Udah mulai curiga ya? Mulai curiga bang. Karena mereka datangnya itu benar-benar barengan. Kadang ada 1-2 kali itu mereka gantian bang datangnya. Cuman beberapa kali memang mereka bersama-sama datangnya ke Dan rumah. perilakunya aneh. Perilakunya aneh banget. Oke. Setelah itu, setelah kepulanganku dari rumah sakit itu bang, aku suka nangis sendiri, terus aku suka ngobrol sendiri bang, sambil megangin perutku. Nah ada suatu malam, setelah 7 hari itu, ada suara tangis bayi bang, di rumahku. Aku pikirnya itu halusinasiku bang, karena kan aku mendengar suara bayi itu di rumah sakit ya bang. Mungkin dengan kondisiku yang kayak gini, mentalku yang seperti ini, itu mungkin itu halusinasi aku. Suara itu benar-benar kencang dari arah luar rumahku. Aku tanya tuh bang sama suami, itu suara bayi siapa ya yang? Bisa nggak sih dia diem? Itu suami, ya mungkin bayinya tetangga atau tamu yang lagi kebetulan nginep di rumahnya tetangga. Di situ aku teriak-teriak bang, bisa nggak sih diam? Bisa nggak diam? Dan besok paginya bang, aku kan keluar rumah tuh bang, menghirup udara segar. Di situ ada tetanggaku yang nyamperin aku bang. Di situ, Mbak, saya kok dengar suara bayi ya? Loh. Ada tamu di rumahnya jenengan opo? Gitu. Ada tamu di rumahnya Mbak Jema apa? Nggak ada bu. Lah saya kira malah dari rumahnya jenengan. Malah saya kira dari tetangga itu bang. Nggak ada tuh mbak. Tapi Mbak Jema dengar kan suara bayi? Iya bu. Berarti kan nggak cuman aku bang yang dengar suara itu. Di situ setelah aku ngobrol-ngobrol sama tetangga itu, siangnya bang. Siangnya aku tuh lagi beres-beres barang-barangnya adik bang. Aku masukin jadi satu gitu, padahal udah tertata rapi di lemari bang. Oh sudah ada persiapan? Udah ada persiapan bang. Jadi barang-barangnya, baju-bajunya adik itu udah tertata di lemari. Aku masukin tuh bang. Pas aku lagi masukin barang itu, suami aku pamit tuh bang buat ke bengkel motor. Kebetulan si Pak Hadi ini punya bengkel motor bang depan rumahnya. Jadi kayak bengkel kecil gitu. Suami bilang, aku ke rumah Pak Hadi dulu ya yang mau bengkel motor, mau benerin ban. Oh iya. Setelah itu nggak lama, mungkin sekitar 11 atau 10 menitan lah ya. Itu suamiku datang bang. Terus suami tuh bilang, tadi aku habis ngobrol-ngobrol tuh yang sama Pak Hadi. Oh ngobrol apa? Suami aku cerita kayak gitu tuh, aku langsung ada rasa yang kepo. Dia cerita apa sama si Pak Hadi ini? Suami cerita sama aku waktu itu. Jadi aku pas datang itu yang ke bengkelnya Pak Hadi itu lagi gendong bayi bang. Sama suami ditanyain lah bang, otomatis. Oh bayinya siapa ya pak? Gitu. Bayi siapa pak ini? Siapa yang habis lahiran? Iya. Di situ Pak Hadi jawab bang, nggak tahu nih mas, kok tiba-tiba dapat bayi. Wah, aneh banget. Terus? Di situ menurut cerita suamiku ya bang, Pak Hadi itu kayak orang keceplosan gitu bang. Jadi kayak langsung nutup mulutnya gitu.
Akhirnya suamiku tanya bang ke Pak Hadi ini, namanya siapa Pak? Pak Hadi jawab, namanya Adam. Apa ini? Anjir. Aku merinding bang. Apa ini? Di situ suamiku setelah mendengar Pak Hadi bilang kalau namanya Adam, langsung pulang tuh bang. Makanya dia kayak cepet-cepet pulang waktu itu. Kok bisa kebetulan? Ya. Namanya sama kayak nama anak aku. Di situ aku agak nggak terima sih bang. Entah apa yang terjadi ya bang. Cuman kok kebetulan gitu. Setelah kejadian itu sekitar bulan April ya bang. April awal itu aku sama suami mendapatkan kejadian horor nih bang. Jadi waktu itu malam kita tidur sekitar pukul 11 malam itu ada suara bang di atas plafon. Suaranya kayak suara hewan yang lagi lari-larian gitu bang. Tapi itu cukup keras. Kayak duduk dan itu ngelilingin kamar bang. Lebih jelas kalau dia ngelilingin kamar bang. Di atas kamar, di atas plafon itu dia suaranya kenceng banget. Di situ aku sama suami kaget bang. Terus kita kebangun dan suami kayak agak sedikit kesel bang. Aku bilang ke suami kayak gini, besok kita cek ya. Siapa tahu memang ada hewan di atas. Besok paginya suami aku naik tuh ke plafon. Itu nggak ada apa-apa bang. Dalam artian tidak ada tanda-tanda ada hewan di situ atau sarang. Biasanya kan ada sisa makanan, sisa kotoran, apalah yang bisa menandakan bahwa di situ ada hewan. Tapi di situ nggak ada sama sekali. Jadi aku suruh suamiku videoin sama suami aku. Di situ benar-benar nggak ada apa-apa bang. Singkat cerita, aku ngalamin keanehan yang di plafon ada suara itu nggak cuma sehari 2 hari bang. Itu sampai sebulan ke depan. 1 bulan? 1 bulan full. Dan di jam yang sama, sekitar jam 11 sampai jam 1 malam. Dan itu suara hewannya itu bener-bener yang kayak berat gitu loh bang. Bukan yang kalau tikus kan mungkin agak sedikit kecil ya. Itu bener-bener gede banget suaranya. Oh, sebesar kucing mungkin seukurannya? Musang, Kira-kira? Musang. Nah, Oke. Suami kira musang kan bang. Ternyata nggak ada bekas apapun bang di atas. Iya. Setelah itu ada kejadian aneh yang kedua bang. Waktu itu suami lagi keluar sekitar pukul 12 siang, aku sendirian di rumah. Di situ ada suara ledakan bang. Di siang hari itu, suaranya gede banget di atas rumahku. Dan aku langsung spontan bang, keluar rumah. Ternyata tetangga yang di samping rumah aku ini juga keluar bang. Dia juga dengar hal yang sama. Dan suara itu memang berasal dari rumahku. Dia bilang, waktu itu kan kita sama-sama keluar tuh bang. Mbak, ada apa yang meledak? Loh, nggak tahu mas, malah saya kira ada sesuatu yang jatuh mungkin atau kan di belakang rumah itu pohon jati banyak banget tuh bang, hutan pohon jati banyak banget. Aku kira ada pohon yang jatuh bang. Ternyata semuanya aman di situ. Setelah itu kejadian ketiga bang. Kejadian ketiga ini aku sama suami memutuskan untuk bersih-bersih rumah lah. Setelah kejadian itu kan mungkin dengan bersih-bersih rumah atau mengubah layout, kita bisa kayak mencoba posisi baru lah, suasana baru untuk di rumah itu. Ketika aku bersih-bersih itu bang, suami itu bersihin daun jati yang jatuh di atas genteng bang. Setelah aku bantuin nerima dari bawah gitu bang, dari atas genteng diturunin sama suamiku ke bawah. Nggak sengaja waktu itu aku ambil sapu bang, buat ngambil daun yang kayak kesangkut. Kayak ada apa ya? Ada tutupan gini loh bang di teras itu. Kayak ada tutupan gitu. Pas aku ambil itu bang,
ada yang jatuh bang. Apa yang jatuh? Jadi di situ aku nemuin ada cangkang telur. Aneh kan? Cangkang telur tuh kosong gitu. Telur apa nih? Telur ayam, burung? Telur ayam. Hmm. Jadi ada cangkang telur ayam dan itu ayam kampung ya bang. Itu jatuh. Agak nggak make sense ya. Ada telur di atas rumah. Iya. Kalau ayam bertelur kan pasti dia Nah, cari itu dia. tempat yang aman bang. Tapi ini kondisinya udah nggak ada isinya bang. Iya. Di situ pikiran aku udah kemana-mana karena berkaitan sama suara ledakan itu. Oh ya, betul. Makanya tadi aku tanya telur apa. Kalau telur burung ya mungkin bisa di atas. Jadi ya. Ini telur ayam kampung. Itu telur ya? ayam kampung. Karena warnanya putih. Ya. Setelah menemukan cangkang telur itu bang, besok paginya kita ke makam lagi tuh bang. Terus saya sama suami juga kita memutuskan untuk yuk kita tiap hari yuk kayak gini. Dalam artian kita tiap hari ke makam untuk doain adik. Di situ aku berangkat tuh bang pagi-pagi. Kita punya kebiasaan pagi itu nggak tidur bang setelah subuh. Jadi kita pakai buat ke makam pagi-pagi. Mungkin sekitar 5:30 atau jam 6 pagi kita menuju makam tuh bang. Kita naik motor waktu itu untuk menuju makamnya. Kayak yang aku ceritain di awal, benar-benar hutan, masih hutan. Karena ini pagi-pagi ya bang, jadi kesannya tuh lebih adem. Oh iya. Karena kan masih pagi. Iya. Sampai di makam, aku ketemu nenek-nenek bang. Simbah-simbah ya. Oke. Simbah-simbah ini dia posisinya di depan tangga makam gitu. Yang arah naik ke atas makam itu dia posisinya di depan situ. Lagi ngapain dia? Dia berdiri aja. Aku turun tuh bang dari motor sama suami, disapa tuh, Mbah monggo, Mbah mari. Mbahnya cuman ngeliatin kita bang, terus senyum. Di situ aku mau langsung naik ke tangganya makam tuh bang. Ternyata si mbak ini bilang, badhe teng pundi nduk? Apa tuh? Artinya mau kemana nduk? Oh, mau nilii Sinang. Bahasa Indonesianya mau ketemu sama anak lanang, anak laki-laki. Di situ posisi neneknya, simbahnya itu bang, dia berdiri, terus bajunya itu bunga-bunga gitu bang, coraknya bunga-bunga terang, terus bawahannya itu pakai kayak jarik warna coklat muda, terus ada coraknya coklat yang agak lebih gelap gitu loh bang. Terus di situ neneknya nanya lagi bang sama aku, nilii Sinang sing barep anak barepku itu, yang artinya mau nilii, mau mengunjungi anak laki-laki yang anak pertama itu ya. Kok dia tahu? Akhirnya aku tatap-tatapan tuh sama suami, kayak ini nggak bener sih. Terus suami langsung ngajakin untuk ke arah makam, dan lagi-lagi mbah itu kayak masih apa ya bang, gandoli gitu, kayak masih pengen ngobrol sama aku. Dia bilang, Dok, aku ki neng kene loh, sambil nunjuk ada lahan bang. Memang di makam itu makam kan agak naik gitu ya, karena harus naik tangga gitu. Di bawahnya itu ada ladang bang, ada ladang, dan simbah ini nunjuk ke arah ladang itu. Aku ki nggone neng kono Dok, aku ki neng kono terus kok. Aku itu tempatnya di situ. Aku selalu di situ kok. Di situ adalah ladang yang lumayan besar ya bang, di bawah makam itu. Tapi di situ hutan, kayak nggak make sense kalau ada orang itu sepagi itu
ada di ladang. Oke, mungkin dia memang morning person ya. Iya, bisa kayak jadi. Bisa. kayak aku sama suami yang pengennya pagi-pagi masih seger gitu. Tapi itu nenek-nenek itu bener-bener agak bongkok gitu loh Bang. Jadi posisi makam dan lahannya aja udah sejauh itu dari pemukiman warga. Dan makam itu Bang gak ada di maps. Jadi aku coba cari di maps makam tersebut, itu gak ada. Jadi kayak hutan aja. Biasanya kan ada titik tempat pemakaman umum Islam atau tempat pemakaman umum gitu. Itu nggak ada. Oke. Itu aneh juga sih. Iya. Setelah itu saya pulang ke rumah sama suami dan nenek itu ketika aku meninggalkan makam dia agak kayak melambai gitu dan tersenyum. Setelah sampai rumah itu kan masih pagi ya Bang. Ternyata waktu di rumah itu ada Pak Hadi di depan rumah. Dia lagi gendong anak yang namanya Adam itu. Di situ dia ngelihat aku sama suami datang, itu dia langsung putar balik, langsung masuk rumah. Jadi kayak kesannya aku nggak boleh tuh lihat anak itu. Jadi sama dia tuh benar-benar digendong kan, pakai kayak sewek gitu Bang. Pas sampai aku mau masuk ke area klaster itu, aku ngeliat Pak Hadi di depan rumah aku. Terus begitu aku mau masuk ke klaster, itu dia benar-benar langsung putar balik. Terus agak sedikit lari bawa anaknya itu Bang. Makin aneh itu. Terus. Aneh, iya. aneh banget. Setelah itu setahun kemudian Bang, setahun ini aku sama suami masih selain memulihkan kondisi fisik dan mental, aku juga butuh waktu untuk mencerna semuanya. Ada perasaan pengen punya anak lagi, terutama suami ya. Dia masih pengen punya anak laki-laki. Kebetulan waktu itu suami ada dinas di luar kota dan dia hanya pulang itu seminggu sekali saat weekend. Jadi aku di rumah itu sendiri lagi Bang. Ditinggal sama suami itu sekitar 2 mingguan setelah ditinggal suami dinas di luar kota, itu badan aku ngerasa nggak enak Bang. Itu bulan Mei 2024. Aku ngerasa di situ nggak enak badan, kayak badan itu capek, sakit semua Bang. Dari atas sampai bawah itu sakit semua. Suami itu sukanya nyeletuk kayak asbun gitu Bang. Dia emang orangnya tuh asbun gitu. Coba deh dicek hamil nggak tuh, gitu Bang. Wajar. Akhirnya malam itu aku beli tuh test pack di apotek. Besok paginya setelah subuh aku cek tuh Bang, beneran hamil. Hamil lagi. Alhamdulillah dikasih rezeki hamil lagi. Anak kedua. Belajar dari hamil yang pertama, aku pakai pakaian yang bisa menutup diriku. Jadi pakai pakaiannya itu yang oversize, yang menutup perutku. Karena aku takut di situ. Selain aku takut orang-orang tahu aku hamil, aku juga takut kalau kehamilan keduaku ini mengulang hal yang sama. Apakah pada saat itu Kak Jema sudah ada menaruh rasa takut juga terhadap Pak Hadi? Pasti. Saat itu? Pasti. Iya, sudah? Sudah. Oke, lanjut dulu. Pasti. Karena dari sikap Pak Hadi yang menurutku aneh ya, menurutku janggal, itu aku udah berpikiran yang enggak tuh Bang ke Pak Hadi. Tapi wajar. Akhirnya di hamilan kedua ini, selain aku pakai pakaian yang gombrong, aku juga rutin cek kehamilan Bang, karena aku takut preeklamsi lagi. Setelah itu, alhamdulillah proses kehamilan itu berjalan lancar Bang, sampai usia 8 bulan. Di usia 8 bulan awal itu, tiba-tiba
jam 9 pagi itu ada WA masuk Bang. Ada nomor yang nggak dikenal. WA aku isinya kayak gini. Mbak, saya minta data foto buku KIA dari Mbak Jema. Maksudnya foto apa ya Bu? Saya adalah kader dari puskesmas Mbak. Saya minta data untuk saya laporkan ke puskesmas. Tapi foto ini yang tampak depan ya Mbak, yang kelihatan nama Mbak Jema sama suami. Dan ada keterangan usia berapa kehamilannya. Saya waktu itu nggak mau kasih Bang. Kenapa? Takut. Oke. Karena kan setelah kejadian kehamilan yang pertama itu, aku banyak dapat informasi bahwa jangan terlalu oversharing atau menunjukkan bahwa kehamilanmu itu usia keberapa. Iya, oke. Untuk melindungi anak waktu itu, aku nggak mau Bang kasih foto buku KIA itu. Setelah aku jawab tidak bersedia untuk mengirimkan foto buku KIA, ada WA masuk lagi Bang. Jadi totalnya ada 4 WA yang masuk ke nomorku, itu menanyakan hal yang sama, meminta hal yang sama, meminta difotoin buku KIA bagian depan. Aku pertahanin tuh Bang, aku nggak mau kasih foto buku KIA aku. Nah Bang, aku lupa ngasih tahu kalau suami itu kan dinas di luar kota ya. Dia itu kalau weekend, Sabtu Minggu gitu biasa pulang Bang. Oh, ngontrol ya. Iya. Kebetulan waktu itu suami ada di rumah. Jam 12 itu aku tidur siang. Setelah zuhur aku tidur. Terus ketika aku bangun sekitar pukul 3 sore itu suami ngabarin Bang, ngasih tahu aku kalau waktu aku tidur siang itu Pak Hadi dan istrinya main ke rumah. Oke. Di situ suami cerita kalau Pak Hadi dan istrinya, terutama istrinya ya Bang, itu dia minta buku KIA. Wajir. Sampai didatengin ke rumah Bang. Berarti nomor-nomor yang WA aku minta aku foto buku KIA itu nomor-nomor dari istrinya Pak Hadi Bang. Kemungkinan. Iya, paham. Tapi wajar bisa berpikir ke situ sih. Karena timingnya pas banget. Iya, itu dia. Hari itu aku ada WA dan istrinya Pak Hadi itu datang ke rumah minta buku KIA. Oke, lanjut. Saat suami cerita ke aku kayak gitu, aku kaget Bang. Kaget dan aku tanya juga ke suamiku, terus kamu kasih buku KIA-nya? Iya, aku kasih buku KIA-nya. Di situ aku marah Bang. Aku sampai bilang ke suamiku kayak gini, aku udah berusaha jaga anakku. Aku udah berusaha jaga privasi anakku. Kalau ada apa-apanya sama anakku, kamu tanggung jawab ya. Di situ suamiku diem Bang. Karena mungkin ngerasa bersalah. Iya. Dan di situ aku nggak ngobrol sama suamiku tuh Bang. Nggak ngobrol lagi sama suamiku. Akhirnya singkat cerita di usia ke-9 bulan aku kena preeklamsi lagi Bang. Kan cek rutin bulanan di dokter Opjin itu dokter menyatakan aku kena preeklamsi lagi di situ. Setelah aku dinyatakan preeklamsi sama dokter bilang gini Bang, Ibu, ini adiknya harus segera dilahirkan alias prematur Bang. Karena belum 9 bulan lah, baru awal banget tuh 9 bulan awal gitu. Tapi pada saat itu ya, ada perbedaan nggak preeklamsi yang pertama sama yang ini? Untuk rasanya gitu, kondisinya? Untuk rasanya yang pertama itu aku bener-bener nggak ngerasain apa-apa kan Bang. Kalau ini aku agak ada rasa nggak enak gitu di badanku. Jadi ada yang kayak kram perut kayak gitu.
masih ada perbedaan lah bang antara kehamilan yang pertama sama kehamilan yang kedua ini. Setelah dokter ngomong kayak gitu, aku di sesar bang, yang kedua kalinya. Saat itu juga. Di situ setelah anakku lahir, aku rasanya seneng banget bang, karena aku bisa dengerin suara tangis pertama anakku. Karena kondisinya di situ waktu proses sesar itu aku masih sadar. Nggak kayak yang pertama. Alhamdulillahnya masih sadar. Jadi aku bisa mendengar tangis pertama anakku. Jadi aku seneng banget, bersyukur banget. Di situ aku nangis, bener-bener nangis yang terharu. Meskipun setelah itu anakku masuk NICU bang. Karena hari? prematur. Oh iya. Karena benar. prematur. Okay. Jadi dia harus masuk NICU. Setelah itu temenin anakku di NICU itu selama kurang lebih 2 bulan. Di situ aku temenin dan aku sempat dipanggil oleh dokter bang. Ketika oh iya bang, mau ngenalin anak keduaku ini namanya Omar. Adik laki-laki Omar. juga ya? Laki-laki juga, alhamdulillah. Adik Omar ini di NICU 2 bulan dan di 1 bulan pertama itu aku dipanggil bang sama dokter. Di situ aku dimarahin bang. Kenapa? Dokter waktu itu bilang kalau ibu nggak pernah periksa ya? Apa ibu nggak pernah periksa kehamilan setiap bulannya? Ini anak ibu terkena infeksi otak. Jadi di otaknya itu bang, di dalam itu ada kayak kelenjar abses gitu, yang isinya infeksi itu bang. Entah nanah atau air. Dan waktu itu dokter menyarankan untuk operasi bang, yang harus diambil sebagian tempurung otaknya, tempurung ya, kepalanya. Masih 1 bulan. 1 bulan. Di situ aku nggak terima bang, aku dikatain nggak pernah periksa ya. Iya. Padahal waktu itu kehamilan kedua ini aku sangat berhati-hati bang. Sampai USG per bulannya itu aku udah jalanin dan aku juga udah ambil USG feto maternal. USG yang dimana dia bisa melihat setiap organ dari bayi itu. Lebih detail gitu loh. Lebih detail, lebih ketat ya. Okay. Dan itu nggak ada infeksi bang. Aman aja. Aman, normal. Tapi setelah lahir itu Omar kena infeksi otak. Di situ aku sedih banget karena dokter juga bilang mungkin Omar nggak akan lama. Tapi ibu percayakan keajaiban Allah. Doanya ibu itu menembus langit. Jadi ibu doa yang kenceng ya bu untuk Omar. Alhamdulillah di situ 2 bulan bang Omar di NICU. Nggak mudah ya bang nungguin. Bang. Nggak apa-apa. Nggak mudah nungguin anak kondisi sakit, apalagi masih bayi. Saat itu operasi jadi? Waktu itu dokter bilang kondisi Omar ini sangat naik turun, jadi nggak stabil. Iya. Jadi kalau pun dipaksa untuk dilakukan operasi itu nggak memungkinkan bang. Malah kayak mempersingkat waktunya. Jadi di situ aku temenin dia terus selama 2 bulan di NICU. Dan keajaiban itu datang bang. Omar boleh pulang setelah 2 bulan di NICU. Waktu itu aku mikir kayak ternyata Allah masih sayang sama kita ya dek. Gitu. Akhirnya Omar pulang bang ke rumah. Tapi di situ sebelum Omar pulang ke rumah, aku sama suami itu ngobrol bang. Aku bilang, aku nggak mau kalau Omar dibawa pulang ke rumah itu bang. Di situ suami ngerti, akhirnya kita sewalah bang pavilion di dekat rumah sakit. Alasannya
Karena jika terjadi sesuatu apapun sama Omar, itu kita ke rumah sakitnya deket dan ya menghindari rumah itu. Iya. Tapi masih satu daerah. Lanjut. Dan aku di situ bawa pulang Omar, terus di situ dia alhamdulillah membaik Bang. Kan awalnya di NICU itu dia pakai ventilator, pakai oksigen, itu dia udah fight Bang. Dia bisa tanpa alat-alat itu. Suatu hari dokter itu telepon ke aku Bang. Ini ada data-data Omar yang belum lengkap. Karena untuk mungkin administrasi atau apa ya Bang. Omar setelah pulang dari NICU itu dia harus menjalani suntik antibiotik setiap hari Bang. Meskipun udah pulang dari rumah. Setiap sakit, hari? Iya. Setiap hari. Jadi dia kondisi pulang ke rumah itu, Omar pulang ke rumah itu kondisi masih ada infus Bang di sini, di tangannya. Rawat jalan berarti ya? Rawat jalan. Jadi dia harus setiap hari ke rumah sakit untuk suntik antibiotik itu. Harapannya antibiotik itu bisa mengurangi cairan yang ada di otaknya. Syukur-syukur hilang Bang. Harapannya dari dokter seperti itu. Setelah dokter itu telepon aku, itu dia minta data-data Omar yang belum lengkap. Kebetulan data-data yang dibutuhkan itu ada di rumah itu Bang. Jadi mau nggak mau kita harus ke rumah itu, balik lagi ke rumah itu. Iya. Setelah kita akhirnya memutuskan untuk balik ke rumah itu di jam 10 pagi lah, 10 pagi. Kita OTW ke sana, kondisi Omar stabil Bang, tidak ada masalah apapun. Dia juga merasa happy ya, kalau seorang ibu tuh kayak bisa ngerasain kalau anak happy atau nyaman atau kurang nyaman tuh kerasalah Bang kita sebagai ibu. Akhirnya waktu sampai rumah itu, suami ngambil berkas-berkas yang ada di rumah itu untuk kita bawa ke pavilion. Rencananya kita mau ngasih berkas itu ke dokter besoknya. Nah, kondisi Omar saat masuk ke rumah itu Bang, dia tiba-tiba nangis kencang banget Bang. Nangisnya tuh sampai benar-benar melengking yang sampai nggak ada suaranya, sampai hilang, saking nangisnya ya. Di situ aku panik dan suami bilang, ayo kita balik aja ke pavilion. Ini kita nggak jadi nginep di situ Bang, kan rencananya mau nginep gitu semalam biar nggak capek. Cuman itu suami bilang, ayo kita balik aja ke pavilion. Setelah balik ke pavilion, dari rumah itu Bang, Omar mengalami penurunan kondisi. Langsung? Dimana badannya itu dari kaki sampai muka itu bengkak Bang. Jadi di situ aku panik, takut ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Akhirnya aku bawalah Bang Omar itu ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter kaget karena ngelihat kondisi Omar yang kayak gitu. Mukanya bengkak, tangannya bengkak, kakinya, dan itu ngeri banget Bang. Kayak bukan Omar yang aku tahu. Omar disuruh opnam Bang sama dokter. Setelah dari rumah itu, Omar opnam sekitar 5 harian di rumah sakit. Dan malam itu Bang, sekitar habis maghrib, itu dia tiba-tiba henti nafas Bang. Dokter bilang waktu itu karena kelenjar yang di otaknya itu mungkin sudah membesar ya. Tapi aku hari itu ngelihat seharian itu Omar baik-baik aja Bang. Iya. Jadi ketika di rumah sakit udah mulai ngempes ya Bang, udah mulai kempes, badan-badannya udah mulai kempes, mukanya tuh juga udah mulai kempes, udah mau normal gitu Bang. Tiba-tiba malam dia henti nafas Bang. Itu dia harus di ICU. Besok paginya
saya sama suami dipanggil Bang, sekitar jam 9-an. Dipanggil ke ICU. Di situ udah banyak dokter Bang, di bednya Omar itu. Karena kalau di ICU kan orang tua nggak boleh masuk ya. Di situ dokter ngajak aku masuk sama suami, masih tahu kalau kondisi Omar kritis Bang di situ. Kurang lebih 20 menitan Omar masih diupayakan untuk hidup Bang, karena dia udah henti nafas. Masih diupayakan untuk hidup, kayak di setrum gitu Bang, bayi sekecil itu. Ya ampun. Bayi 3 bulan Bang. Iya, itu dia. Aku waktu itu bilang ke suami, kita harus ikhlas, kasihan. Di situ yang paling nangis suami Bang, karena dia merasa bersalah pasti. Dan gak lama ya setelah itu Omar meninggal Bang. Dan Omar meninggal di tanggal 6 Maret 2025, di mana bertepatan dengan 6 Ramadan Bang. Jadi anak pertama meninggal di 7 Ramadan 2023, dan Omar meninggal di 6 Ramadan di 2025. Sama-sama Ramadan Bang. Iya. Jadi aku entah apa yang Allah siapin buat aku sama suami ya Bang. Sampai 2 kali kita kehilangan anak. Semoga jadi tabungan untuk Ajema ya, dan juga suami ya. Aku sama suami, terutama aku ya Bang, aku sangat ikhlas ketika memang itu datangnya dari Allah Bang. Tapi aku nggak ikhlas lillahi ta'ala kalau itu ada campur tangan yang lain Bang. Aku nggak ikhlas, aku ibunya. Aku yang mengandung, aku yang ngelahirin. Aku nggak ikhlas Bang. Setelah kejadian itu, aku sama suami bawa Omar ke rumah Bang untuk dimakamin. Aku bawa sendiri naik mobil, aku gendong. Kak Nana. Gak apa-apa, lepasin aja dulu. Setelah itu kita makamin Omar hari itu juga Bang. Suami bilang banyak banget yang datang takziah atau nganterin Omar ke makam. Entah itu orang dari mana ya Bang, aku nggak tahu siapa, aku nggak kenal, tapi itu banyak banget orang Bang di situ. Oke. Apakah suami juga mengenali? Enggak juga. Suami juga nggak tahu itu siapa. Mungkin kalau aku mikirnya atau rekan suami gitu. Itu suami nggak, sama sekali nggak ngenalin juga. Oke. Itu siapa? Di jam berapa masih ingat untuk dimakaminnya? Dimakaminnya sekitar jam 2 siang. Tapi di situ aku agak aneh Bang. Kenapa tuh? Pak Hadi nggak takziah Bang. Dari sekian banyaknya orang, nggak kelihatan juga istrinya. Kan sebelumnya di kehamilan yang pertama, anakku meninggal yang pertama itu dia datang ya Bang sekeluarga. Oh ada yang pertama itu? Iya. Oke. Yang dia juga takziah 7 hari berturut-turut itu loh Bang. Main ke rumah. Oh iya. Nah ini sampai pas hari H itu nggak ada, sampai hari-hari setelahnya juga pada nggak datang Bang, keluarganya Pak Hadi ini. Iya. Jadi aku di situ ngerasa aneh banget. Aku tanya sama suami, di situ suami bilang, aku melihat Pak Hadi kok yang waktu itu, waktu hari H adik Omar nggak ada.
pas mau dimakamin itu bang. Iya. Aku ngeliat Pak Hadi, tapi dia cuma duduk di ladang sebelah rumah itu loh bang. Oke, oh. Yang sebelah rumahnya juga. Dia hanya duduk, nggak ikut berbaur dengan yang lain. Kan orang-orang datang langsung nemuin aku sama suami. Itu dia cuma duduk di ladang bang. Untuk Ade Omar, ini dimakamin di mana? Sama bang. Adek Omar dimakamin di tempat yang sama, sebelahan sama makam anakku yang pertama. Kak Adam. Iya. Dan di situ lagi-lagi hanya anakku yang makamnya masih baru bang. Singkat cerita, setelah kejadian Adek Omar meninggal itu, suami dapat proyek di Surabaya. Dan kami memutuskan untuk pindah ke Surabaya gitu. Jadi sampai sekarang kita belum dapat rezeki lagi. Kita berusaha apa ya bang, mau memperbaiki mental dulu lah Ya. dengan kita hijrah ke Surabaya gitu. Udah berapa bulan di Surabaya terhitung sampai sekarang? Dari bulan Oktober 2025 sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Ya, semoga cepat pulih Kak Jema dan dapat rezeki lagi. Insya Allah. Ya. Lalu kita doain sama-sama untuk almarhum Kak Adam dan juga Kak Omar itu udah tenang dan jadi tabungan Insya Allah. di surga nanti. Insya Allah. Amin. Amin. Insya Allah. Oke. Nah, aku penasaran nih Kak Jema, untuk tanggal yang Kak Jema itu terima di mimpi itu ya, itu pada akhirnya tanggal tersebut itu ada kejadian apa? Jadi di hari itu kan aku sempat catat ya bang, di kalender tanggal berapa, dan itu bertepatan dengan 29 Maret bang, dimana anak pertamaku Adam itu meninggal bang. Benar-benar tepat. Iya. Kok bisa gitu ya? Kak Jema pernah kembali ke rumah Jogja gak? Pernah bang. Pernah. Setelah dari Surabaya kan. Iya ya. Kabar Pak Hadi gimana? Jadi kebetulan aku waktu itu pulang ke Jogja lagi. Itu waktu Lebaran. 2026. Iya. Ya kan? Lebaran kemarin Iya. ya. Kita silaturahmi lah bang. Suami bilang kita harus jaga silaturahmi. Aku di situ nggak mau bang, nggak mau ketemu. Nggak mau ketemu Pak Hadi. Tetapi sama tetangga lain Mau, boleh. ketemu. Iya. Kalau sama tetangga lain, aku masih bisa ketemu tuh bang. Tapi kalau untuk ketemu Pak Hadi, aku di situ bilang sama suamiku aku nggak mau bang. Tapi di situ suami bilang kayak kamu harus ketemu Pak Hadi sih. Ini momen Lebaran loh, yang seharusnya mungkin kita bisa maaf-maafan. Akhirnya aku nurut tuh bang sama suami. Kita ke rumah Pak Hadi. Di situ aku baru pertama kalinya melihat anak itu bang, si Adam ini. Di situ kayak perasaanku bingung ya, bener gak sih gitu. Bener gak sih ini anaknya. Di situ dia ngelihat suamiku terus bang. Jadi posisinya itu aku duduk di teras depan rumah Pak Hadi, ada suamiku, ada istrinya Pak Hadi juga, ada Pak Hadi dan anak yang bernama Adam ini bang. Di situ dia ngelihat suamiku terus bang, tapi nggak lihat aku. Adam atau Pak Hadi? Adam ya. Iya. Dia kalau ngelihat aku tuh kayak langsung gini, langsung kayak memalingkan penglihatannya gitu loh bang. Entah dia bisa lihat aku atau enggak ya bang. Oke. Karena ketika dia lihat aku tuh benar-benar sepersekian detik. Tapi dia selalu melihat suamiku. Si Adam ini selalu melihat suamiku bang. Setelah itu
dingin banget bang percakapan waktu itu, karena di situ aku lebih banyak diam, aku nggak buka obrolan juga. Terus Pak Hadi itu bilang bang, Apa? intinya dia itu suka sekali merhatiin aku. Jadi di situ dia cerita kalau entah dia keceplosan atau gimana, itu dia bilang kalau dia sering ngeliatin aku dan ngawasin aku gitu loh bang. Dengan kalimat, oh iya pas Mbak Jema datang kemarin ya jam segini ya, dia bahkan tahu bang kayak kebiasaan aku yang waktu hamil mungkin keluar rumah pagi hari atau jalan-jalan sore gitu, dia selalu merhatiin bang ternyata. Kayak sekarang sepi ya rumahnya, nggak ada orang. Biasanya ngelihat Mbak Jema itu keluar jam segini. Berarti kan dia ngawasin aku bang. Iya. Dari arah rumahnya itu. Ada keanehan lain? Pada saat itu ya? Aman sih bang, nggak ada. Nggak ada. Apa tanggapan suami? Pasti cerita-cerita lah. Iya. Pulang ya. Suami di situ kayak, oh ternyata selama ini Pak Hadi itu merhatiin kita ya yang. Ada apa nih Pak Hadi? Kok kayak gini ya? Di situ suamiku juga nggak banyak merespon yang gimana-gimana sih bang, karena ya kita semua tahu kejadian ini dari anakku yang pertama nggak ada sampai yang kedua nggak ada pun itu kayak berkaitan sama Pak Hadi. Oke, aku pengen tanya mengenai Adam yang di keluarga Pak Hadi. Ya. Oke. Pak Hadi itu punya anak yang sudah menikah kah? Setahu aku sudah, tapi Ada. belum ada. Tapi belum punya anak. Belum punya anak. Iya, anak pertamanya itu perempuan bang, seusia sama kayak aku. Oke. Dan apakah Kak Jema itu tahu kalau anak perempuannya itu pernah ada cerita dari tetangga atau dari mana informasi bahwa lagi hamil juga gitu? Enggak ada bang. Nggak ada. Enggak ada. Bahkan informasi terakhir yang aku dapat dari tetangga waktu kita ngobrol-ngobrol itu adalah ternyata rumah yang aku tempatin itu dia dibangun di atas tanah panas bang. Apa ya? Tanah panas tuh maksudnya gimana? Tanah panas itu tanah sengketa. Jadi dapat cerita dari tetanggaku waktu itu adalah klaster yang dibangun sama developer yang membangun rumahku ini itu adalah tanahnya Pak Hadi bang. Wow. Dan developer itu minta berkas-berkas lah bang, data bahwa tanah itu emang beneran punya Pak Hadi atau bukan. Dan Pak Hadi nggak bisa ngasih itu bang. Dia hanya mengakui bahwa ini adalah wilayah aku, ini adalah tanahku, tanpa ada berkas-berkas yang valid gitulah bang. Nah akhirnya saat itu si pihak developer ini majulah bang ke notaris dengan Pak Hadi ini. Jadi mereka bertiga menghadap ke notaris. Ternyata hasil dari Pak Hadi ke notaris ini dengan pihak developer ini adalah 50-50 bang. Jadi Pak Hadi dikasih uang apa ya itu penalti ya, atau uang sebagai bentuk membeli lahan lah, artinya kayak gitu. Tapi Pak Hadi di situ meminta untuk mengambil sebagian dari tanah yang udah dibayar itu bang. Jadi kayak ya 50-50 ya. Jalan tengahnya itu dengan developer membayar sebagian uang ke Pak Hadi dan tanah yang ada di sebelah rumah Pak Hadi, termasuk rumah aku itu bang. Oke. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, di situ kan apa ya, kepala keluarganya itu sedikit lah ya. Tadi sekitar berapa? 7 atau 7 rumah. 7 rumah ya. Iya. Apakah punya anak? Ada yang punya anak? Kebetulan nggak ada bang. Hanya aku yang punya anak bayi. Bam. Mungkin ada tetangga
Yang dia udah punya anak, cuman udah besar Bang. Pada saat pindah ke situ. Iya. Pada saat, jadi belum pernah ada yang melahirkan di situ Bang. Iya. Kecuali aku. Sampai terakhir ke rumah itu pun sama? Belum ada yang punya anak? Belum. Anaknya Pak Hadi yang sudah menikah itu juga tinggal di situ kan ya tadi? Juga tinggal di situ, tapi semenjak adik Adam nggak ada itu, dia nggak pernah kelihatan lagi Bang. Nah, aku pengen tahu nih, anaknya Pak Hadi itu, dia meninggalkan rumahnya, ya. Itu pas prosesnya gimana tuh? Setelah atau sebelum Adam lahir? Setelah Ya, Iya. benar-benar setelah. Setelah adik Adam nggak ada, itu dia udah nggak pernah kelihatan lagi Bang. Biasanya tuh dia kelihatan Bang kalau keluar rumah atau lagi nongkrong gitu ya di depan teras rumah sama keluarganya gitu, biasanya kelihatan Bang. Tapi semenjak itu dia nggak pernah kelihatan lagi. Entah dia pergi dari rumah itu atau dia memang nggak pernah keluar. Waktu momen Lebaran? Nggak ada Bang. Nggak ada. Nggak ada. Cuma Adam, Pak Hadi aja Iya. ada. Oke. Wah, gila sih. Berarti Adam yang ada di keluarga Pak Hadi itu dirawat oleh Pak Hadi sendiri. Iya. Iya. Sama keluarganya Pak Hadi. Sama keluarganya Pak Hadi. Tanpa dirawat sama anaknya Pak Hadi yang sudah menikah itu. Iya. Mungkin diasumsikan ya Bang. Ini asumsi aku aja ya. Itu kayak jadi anaknya si anak pertamanya ini Bang. Menurut aku ya. Jadi kayak jadi cucunya Pak Hadi. Nah itu dia. Karena kalau memang jadi cucu harusnya kan orang tuanya hadir gitu. Iya. Ini nggak ada. Nggak ada Bang. Aku udah nggak pernah lihat lagi dia di rumah situ. Belibet ini. Masih banyak misteri yang belum terpecahkan ini. Betul. Maaf, Pak Hadi sendiri itu kerja apa? Dia punya bengkel di depan rumah. Bengkel aja? Iya. Tok? Di pedalaman? Yes. Yang customer cuma itu tuh aja, 7 orang gitu kan? Iya. Oke. Sebenarnya aku pengen tahu sih tanggapan dari suami Kak Jema itu mengenai kejadian yang menimpa itu seperti apa sih? Apalagi sudut pandang ke Pak Hadi sendiri gitu. Apakah sama dengan Kak Jema bahwa ada pemikiran ya semua yang terjadi ini ya kemungkinan itu karena keluarga dari Pak Hadi? Jadi respon suami itu sebenarnya dia skeptis ya Bang dengan hal-hal yang seperti itu. Dia cuman bisa nenangin aku dengan kata-kata, ya ini udah kehendak Allah nggak sih yang kita harus bisa nerima ini. Jadi apapun yang dia alamin di depan matanya dia itu juga dia tuh selalu mengarahkan ke hal-hal yang positif gitu loh Bang. Iya. Aku salut sama suamiku yang berpikiran seperti itu. Jadi ketika aku bisa, sebenarnya bukan seuzon ya Bang ke si keluarga Pak Hadi ini. Cuman kenapa kok mengarahnya ke keluarga itu terus gitu. Kayak ada hal-hal yang janggal, hal-hal yang aneh itu selalu berkaitan dengan Pak Hadi. Teman-teman kalau punya pendapat lain boleh tulis di kolom komentar ya. Oke. Kita lanjut. Nah ini sih enaknya sih sebenarnya sama suaminya Kak Jema ya. Karena aku pengen tanya kenapa almarhum Kak Adam itu dimakamkan di lokasi pemakaman itu, yang dimana kan tadi Kak Jema sendiri bilang bahwa tidak ada tuh di Google Maps gitu. Iya, jadi memang waktu itu kita kan sebagai pendatang ya Bang, masih bingung waktu itu karena itu kejadian juga mendadak ya Bang. Kita nggak ekspektasi kalau anak kita itu meninggal waktu itu saat dilahirkan. Jadi suami dapat info dari dukuh setempat kalau pemakaman yang terdekat ya pemakaman yang itu kayak gitu. Dukuh atau dukun sih? Dukuh. Itu artinya apa? Dukuh itu kayak Pak RT, ya pengurus desa itu. Pengurus desa itu. Rumahnya di mana dia?
Itu aku kurang tahu Bang. Bukan di klaster itu? Bukan. 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 Jadi kan memang itu sebenarnya agak jauh gitu loh Bang. Rumahnya dari klaster yang aku tinggalin itu. Iya. Jadi aku juga nggak tahu RT-nya siapa, RW-nya siapa, dukuhnya yang mana. Aku juga. Tapi suami mungkin ya yang ngurus Iya, ya. yang tahu suami. Tahu ya. Menurut Kak Jema sendiri, nggak apa-apa. Ini menurut Kak Jema nih, pendapat Kak Jema ya. Apakah pemakaman dari almarhum Kak Adam itu juga Permintaan Pak Hadi? Itu dia. Bisa jadi. Karena informasi yang kita dapatkan dari mana Bang kalau nggak dari Pak Hadi? Untuk informasi pemakaman, untuk informasi kita memberi tahu lapor ke RT, lapor ke Pak Dukuh. Dari siapa Bang kalau nggak dari orang yang asli situ? Kan di situ pendatang semua. Tapi sebenarnya masih ada pemakaman lain gitu selain di situ? Ada. Ada memang, tapi nggak di situ. Enggak. Dan itu terlihat normal Bang. Jauh nggak? Lumayan jauh. Oh lumayan memang, lumayan jauh. Sampai saat ini Kak Jema sendiri dan suami itu masih sering ke pemakaman kah? Kalau kita lagi pulang ke Jogja masih Bang. Masih ya. Masih. Pernah ketemu sosok nenek lagi? Belum sih. Belum. Dan Kak Jema yakin kalau nenek itu bukan penghuni sana. Penghuni benar-benar asli, maksudnya itu penghuni manusia utuh gitu. Saat itu sih kerasanya aneh Bang kalau itu manusia ya. Lebih nggak masuk akal kalau itu manusia. Karena Suami sepakat? Iya. Sama, sepakat juga. Dia juga inget. Maksudnya sepakat untuk bahwa sosok nenek itu bukan manusia. Selama ini sih dia juga mengakui kalau nggak make sense juga ya kalau ada nenek-nenek di makam yang posisi makamnya itu di tengah hutan. Karena kalaupun memang manusia harusnya kan ada momen dimana Kak Jema dan juga suami itu kan sering ke pemakaman ya. Harusnya itu masih ketemu gitu beberapa kali. Ini cuma sekali aja ya. Sekali aja. Ini sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan yang mau ditanyain sih. Tapi kalau misalkan takutnya waktunya kelamaan, jadi teman-teman kalau ada yang mau tanya silakan ditulis di kolom komentar. Jadi nanti Kak Jema bantu untuk balas ya. Siap Bang, siap. Kak Jema, ini sebelum aku tutup boleh kasih pesan ke teman-teman mengenai cerita dari Kak Jema. Untuk penonton Pasukan Lentera Malam, kalau hamil, kondisi lagi hamil, sebisa mungkin kita tidak terlalu menampakkan ya Bang ke orang-orang sekitar, apalagi orang-orang dekat, karena emang banyak sekali kejadian kasus yang mungkin kayak aku juga Bang. Iya pasti. Tuh, jadi lindungi sebisa mungkin dari penyakit hati orang-orang ya, gitu aja sih Bang. Dan minta doanya untuk kedua anakku, semoga kedua anakku senantiasa dalam penjagaan dan lindungan Allah ya Bang ya. Amin. Dan bisa diterima di sisinya, dan semoga minta doanya juga Bang biar semoga bisa hamil lagi. Amin. Sebelumnya kan kita pernah undang dokter apa sebutannya? Promil ya. Ya, coba boleh dikontak itu. Oke, siap. Namanya siapa? Bidanisa ya. Ya. Itu nanti coba minta sama Kak Nana aja nomornya. Ya. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah siap mental dulu. Oke, siap. Ya. Semoga betul. cepat ya. Amin. Pulih mentalnya. Insyaallah. Oke. Terima kasih Kak Jema udah jauh-jauh dari Surabaya. Terima kasih juga Bang Jamal. Sama-sama ya, sehat-sehat selalu sama suami. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Kak Jema izin pamit. Bye.